Sebanyak 193.954 pelamar telah memiliki nilai ambang batas pada tahun 2021 atau termasuk pelamar prioritas 1. Nah, pertanyaannya, apakah semua pelamar ini dapat diangkat pada tahun 2022 dan kira-kira bagaimana solusinya? Nah, kalau seperti itu, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita kembali akan membahas terkait teman-teman pelamar yang sebanyak 193.954 yang sudah lulus passing rate atau termasuk pelamar prioritas 1. Nah, pertanyaannya, apakah kesemuanya ini mendapatkan penempatan pada seleksi P3K tahun 2022, atau bahasa kasarnya teman-teman bahwasanya apakah teman-teman yang termasuk prioritas ini bisa diangkat tahun ini? Nah, kalau begitu langsung saja kita bahas ya. Pada video-video sebelumnya kita sudah pernah membahas ya teman-teman terkait guru yang akan masuk keranjang. Nah, di sini dapat kita lihat ya bahwasanya ada 193.954 pelamar yang telah memiliki nilai ambang batas pada tahun 2021, dan kita bisa lihat penyebarannya bahwasanya ada sekitar 134.022 pelamar atau sekitar 69% siap diangkat di tahun 2022. Alhamdulillah ya, artinya banyak perubahan dari informasi awal yakni 193.954 yang sebenarnya dari awal ini masih tanda tanya, dan sekarang alhamdulillah sudah dipastikan sebanyak 134.022 pelamar yang sudah siap diangkat tahun 2022. Meskipun masih ada sekitar 14% atau sekitar 27.030 pelamar mendapat penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022, dan diharapkan bahwasanya dapat diangkat pada tahun 2023. Dan sekitar 17% atau sekitar 32.902 belum mendapatkan penempatan sama sekali. Tetapi di sini pemerintah menawarkan solusi bagi pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat di tahun 2022. Contohnya kita lihat di sini kelebihan guru honorer ya di Nusa Tenggara Barat. Misalkan ada di Kabupaten Kota Bima, nama sekolahnya ini SD 6 Kodo Kota Bima, yang mana untuk guru kelas ada 6 kebutuhan, sementara sudah ada 4 ASN, sementara non ASN itu ada 21 orang. Artinya apa? Tinggal 2 orang sebenarnya yang dibutuhkan untuk mengisi kebutuhan teman-teman, karena sudah ada 4 ASN, kemudian kebutuhan ada 6. Jadi artinya apa? Kebutuhan ini cuma akan diisi 2 orang oleh non ASN, jadi sisanya tadi termasuk kelebihan yang dimaksud teman-teman. Nah, solusi yang ditawarkan pemerintah tadi adalah bahwasanya pertama dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki, atau yang kedua, dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, ada sekitar 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi masih ada peluang sekitar 12.152 ya bagi 60.000 pelamar tadi yang belum dapat diangkat tahun ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, bagi pelamar prioritas 1 yang belum mendapat penempatan dapat turun prioritas menjadi P2 atau P3 atau pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Kita simulasikan seperti ini teman-teman. Kita lihat pada gambar ya, misalkan
pelamar prioritas 1 mata pelajaran MIPA ketika nantinya dibuka seleksi P3K 2022 lalu login di SSC-ASN dan dikatakan bahwa ia atau seseorang ini belum mendapatkan penempatan, maka orang ini atau pelamar prioritas 1 ini boleh memilih apakah setuju statusnya tetap sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini sambil menunggu pengangkatan atau formasi lowong pada tahun-tahun berikutnya, ataukah jika tidak setuju maka pelamar prioritas 1 ini bisa turun prioritas atau memilih turun prioritas menjadi pelamar prioritas 2 atau 3 atau termasuk pelamar umum. Nah, cuma seperti itu teman-teman. Ketika memilih untuk menjadi pelamar prioritas 2 atau pelamar prioritas 3, maka akan mengikuti tahapan yang sudah menjadi ketentuan bahwasanya pelamar prioritas 2 atau 3 ini akan mengikuti kualifikasi akademik ya, ada penilaian latar belakang, kesesuaian akademik dan beberapa penilaian lainnya. Kemudian jika memilih menjadi pelamar umum, maka tentunya harus mengikuti seleksi kompetensi sebagaimana ia telah mengikuti seleksi kompetensi pada tahun 2021. Jadi seleksi kompetensinya ini sama ketika kita telah mengikuti tes P3K tahun 2021. Nah, seperti itu. Tes 2021 itu sama dengan tes bagi pelamar umum di tahun 2022 ini teman-teman. Nah, berbeda dengan pelamar prioritas 2 dan 3 tadi ya, yang tidak mengikuti seleksi kompetensi lagi, tapi cuma ada beberapa penilaian yang akan dilakukan, yaitu seleksi kesesuaian verifikasi, yang mana seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Jadi seperti itu teman-teman, tes yang dilakukan untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Yang mana kita ketahui bahwa pelamar prioritas 2 dan 3 ini adalah THK 2, guru THK 2 serta guru honorer negeri yang pengabdiannya paling sedikit 3 tahun dan tentunya sudah terdaftar di Dapodik, seperti itu ya. Sementara untuk pelamar umum ini adalah guru honorer yang masa pengabdiannya kurang dari 3 tahun serta terdaftar di data pokok pendidikan, kemudian lulusan PPG dan juga honorer swasta. Jadi meskipun honorer swasta ini sudah pernah mengikuti tes P3K tapi belum lulus passing grade, maka dia termasuk pelamar umum, seperti itu teman-teman. Nah, makanya tadi dikatakan bahwasanya pelamar prioritas 1 yang tidak mendapatkan formasi ini atau tidak mendapatkan penempatan di tahun 2021 ini, ia boleh memilih turun sebagai pelamar prioritas 2, sebagai pelamar prioritas 3 atau pelamar umum dengan ketentuan tadi bahwasanya jika dia turun jika dia turun sebagai pelamar prioritas atau umum, maka ada tes yang harus diikuti sesuai dengan jenis pelamar yang telah diikuti, seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu ketika sudah dinyatakan lulus, barulah ia bisa mendapatkan penempatan misalkan di sekolah SD, yang kita ketahui bahwasanya IPA ini tentunya linear dengan guru SD juga, seperti itu teman-teman. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini, dan jika menurut teman-teman informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, dan jika ada sesuatu yang perlu dibahas silahkan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.